Enggak ya. Oke. eh saya Denika Praja, teman-teman bisa panggil saya Denika atau Deni, tapi teman-teman di kampus sih biasanya manggilnya Denika. Dosen-dosen tahu Denika gitu ya. Oke. Saya lulus tahun 2019. Saya masuk 2014, 2019. Terus lulus. Saya D4 sama kayak kalian. Sekarang saya kerja di PT Pakansari Utama. Untuk site atau lokasi kerja itu di LNG Tangguh. LNG Tangguh ini ada di Papua Barat, ya, tepatnya di Bintuni, Papua Barat. Baik, kakak itu bekerja sudah berapa lama kak sebagai ahli gizi nih kak? Ahli gizi. Oke, saya kerja itu 4 tahun. Saya mulai dari 2019, bulan Agustus. Eh, saya lupa kalau nggak salah, kita yudisium. Nanti kalian akan yudisium itu di kisaran Juli ya kayaknya. Juni atau Juli. Terus wisudanya di Agustus. Nah, jadi di Agustus itu saya sudah kerja. Sebelum wisuda, saya sudah kerja di Pangansari Utama sebagai quality control. Jadi berapa lama dari tentang kakak lulus sampai kerja gitu kak? Jadi maksudnya berapa lama? Lulus itu lulus secara formal atau belum? Kalau lulus secara formal, it's mean wisuda. eh, Sejujurnya saya nggak sampai wisuda. Jadi sebelum wisuda saya udah kerja di Pangansari. Ini kak, berarti kan Mm. kakak sebagai trainer. Nah itu apa yang di training kak? Ya, yang di trainingin itu based on food safety biasanya. Ya, karena kita punya 3 unsur di sini. eh 3 unsur ya kayak avatar. Kayak tiga tiga bidang lah ya. Ada environmental, food safety sama safety. Saya memberi training untuk ketiganya gitu ya. Tapi yang paling dekat-dekat sama teman-teman, saya itu trainer HACCP. Jadi kalau misalnya di sini kita punya punya beberapa manajerial yang harus punya sertifikat HACCP dari BNSP, saya membantu mereka sebagai trainernya supaya mereka lulus dari BNSP. Itu yang paling dekat sama teman-teman. Terus apalagi saya juga trainingnya itu contohnya Dinkes. Dinkes itu jadi gini, setiap penjamah makanan gitu ya atau food handler itu harus punya training yang namanya training food handler. Nah, training ini dari Dinas Kesehatan setempat gitu ya. Nah, saya juga trainer di situ. Terus soal environmental secara nggak langsung juga saya sebagai trainernya di sana teman-teman. Sebagai safety, karena saya sudah sertifikasi sebagai K3 atau HSE, saya juga bisa kasih training. Ya, karena di dalam training K3 itu include di dalamnya adalah environmental gitu. Jadi yang di trainingin sebenarnya banyak dari 3 bidang tadi, hampir semua saya trainingin gitu. Oke, masih kak. Ada lagi? Oke Kak, saya izin bertanya ya Kak. Jadi kan tadi Kakak udah bilang nih kalau misalnya Kakak kan sekarang di PT Mm-mm. Pangan Sarinya yang di Papua. Uh, Tadi Mm-mm. mohon maaf Kak bagian apa kalau boleh tahu? HSE. Ya, untuk di bagian Kakak sendiri ini tuh kerjanya ngapain aja sih Kak? Kalau misalkan dari sisi gizinya itu, Teman-teman harus tahu dulu yang pertama bahwa tadi Pangansari adalah sebuah industrial catering. Ya, kalau teman-teman mau tahu industrial catering yang tadi saya udah bahas gitu ya. Jadi, industrial catering itu catering yang menyediakan makanan-makanan untuk teman-teman yang ditambang. Nah, kalau teman-teman punya tanda kutip gitu ya, punya kesadaran atau bisa dibilang rasa ingin tahu yang besar, gimana sih teman-teman orang ditambang itu makannya? Mereka makannya gimana sih? Nah, kami di Pangansari gitu ya, kami bekerja untuk memberi makan mereka. Paling mudah seperti itu. Oke, sudah belajar gizi daur ya dalam hidup manusia itu kan gizi pekerja beda ya, tergantung aktivitas kerjanya. Itu kalau nggak salah Bu Pritas ya saya waktu itu yang diajar, entah gizi daur atau gizi apa gitu ya. Nah, eh, karena kebutuhannya berbeda, makanya ahli gizi itu perlu dan ada di catering untuk tambang. Nah, yang teman-teman pasti bingung tadi itu sempat nanya, kakak kerja sebagai apa? HSE. Oh iya,
Saya tahu bahwa teman-teman nggak tahu HSE itu apa. Jadi HSE itu atau QHSE adalah Quality, Health, Safety, dan Environmental. Ya, quality itu ya quality kontrol makanannya dan lain-lain. Health itu kesehatan, safety itu ya K3, teman-teman tahu K3 ya. Kalau tahu teman-teman tahu K3 gitu ya, itu masuk di sana sama environmental. Environmental kalau teman-teman mau tahu itu sebelah kita tuh Bang Jo ya, tempat fotokopinya itu adalah teman-teman environmental atau kesehatan lingkungan, KL. Oke. eh, Secara nutrisionis bahwa nutrisionis ini nggak berdiri sendiri. Dia masuk dalam satu departemen. Departemennya tadi QHSE gitu ya. Di divisinya kesehatan atau quality bisa masuk di sana. Nah, terus saya itu kerja sebagai QHSE Dokumen Kontrol dan Training atau HSE Dokumen Kontrol dan Training. Saya kerja di sini adalah sebagai QHSE Dokumen Kontrol dan Training. Kerjanya adalah sebagai orang yang memegang sistem QHSE. Kalian bisa bayangkan seorang nutrisionis bekerja sebagai orang yang memegang sistem plus pemberi training. Ya, pegang sistem itu maksudnya gimana? Memastikan dan membuat planningnya kita sebutnya leading sama lagging indikator gitu ya. Nanti teman-teman bisa cari leading sama lagging indikator untuk food safety dan safety ya. Jadi food safety itu termasuk nutrisionis di dalamnya. Saya yang bikin plan programnya. Terus kemudian setelah bikin plan programnya, saya yang memantau mereka, tanda kutip ya, karena based on reporting, laporan-laporan ya teman-teman. Saya collecting laporannya, saya saya olah datanya supaya nanti bisa dibaca oleh orang lain di luar safety. Seorang nutrisionis itu bahkan bisa kerja sebagai orang yang pegang sistem untuk sesuatu. Sejujurnya kalau teman-teman tanya, sebenarnya kerjaannya nyangkut sama nutrisionis atau enggak, nyangkut sedikit, enggak sedikit sih, banyak sekitar 30%, tapi secara jurusan membantu enggak sih? Jurusan kita tuh sama apa yang saya kerjakan sekarang sangat membantu, gitu ya. Jadi karena fungsinya saya mengerjakan itu di sini bukan cuman reporting yang tadi saya bilang, saya berfungsi sebagai QA juga, gitu ya. Teman-teman tahu QA, terus saya juga QC, terus saya juga sebagai trainer di sini. Terus saya juga sebagai kalibrasi alat, kalibrator alat, kalau teman-teman tahu termometer dan lain-lain alat ukur, itu saya bekerja sebagai itu juga di sini. Jadi pekerjaannya banyak sebetulnya. eh, Bahkan saya sampai bingung mau ngerjain apa kadang-kadang. Ya, jadi itu sih yang saya kerjakan sekarang. Saya hanya sebagai dokumen kontrol. Dokumen kontrol itu hanya memantau dokumen sebetulnya. Tapi karena tidak ada orang sistem dan saya dianggap bisa pegang sistem di sini dan dianggap bisa jadi trainer dan kalibrator alat tadi, makanya saya didelegasikan untuk itu. Jadi kalau memang secara kontraktual atau SOP ngerjainnya apa, sebetulnya agak abu-abu, tapi yang jelas saya pegang sistem safety, food safety, termasuk nutrisionis di dalamnya food safety, dan juga environmental. Gimana sih Kak etika bekerja atau etika berprofesi gitu di sana, dari mulai lingkungannya, dari mulai Kak Dinika sendiri itu gimana Kak? Etika berprofesinya itu adalah gimana caranya kamu sebagai orang yang entah posisinya di mana gitu, contohnya let's say lah kita posisinya paling bawah gitu ya, worker. Worker itu kamu nggak bisa langsung direct ke manajerial. Kamu harus kontak dulu supervisory-nya, baru ke manajerial, itu yang pertama. Itu untuk satu departemen gitu ya. Nah, kalau untuk departemen-departemen lain itu sama. Jadi kamu tidak boleh langsung tembak ke departemen-departemen terkait. Gitu ya, kayak contohnya kamu, saya contohnya tembak ke logistik gitu, ngobrol langsung ke logistik, apalagi ke supervisornya atau ke bahkan ke manajernya itu nggak boleh. Ya, kecuali ya secara etika seperti itu sebetulnya. Kecuali kalau memang punya komunikasi atau pergaulan yang baik. Itu biasanya itu agak lumayan terpisah, tapi itu biasanya terpisah dari pekerjaan. Tempat kerja itu sistemnya bukan demokrasi, teman-teman. Harus teman-teman tahu bahwa sistemnya bukan demokrasi. Tempat kerja itu komando. Komando. Jadi atas, jabatan paling atas memberi komando yang di bawah dan lain-lain. Supaya yang di bawah kerjakan. Nah, ketika itu sistemnya komando, teman-teman tidak bisa
menolak, tanda kutip ya, tidak bisa menolak kalau itu masih tergolong pekerjaan dan bisa masuk. Tadi gitu ya, sistemnya tadi saya bilang sistemnya komando, teman-teman tidak bisa nolak kecuali itu di luar pekerjaan, terus kemudian mengganggu keselamatan teman-teman, teman-teman nggak bisa membantah. Makanya etika profesinya adalah biasanya sih ya memang harus dengarkan setiap orang yang berbicara gitu. Jadi entah itu dari jabatan paling atas sampai yang pokoknya siapapun di atas kamu, kamu harus dengerin ketika itu dianggap masih masuk akal dan masuk masuk kerjaan, kamu tidak bisa menolak. Gitu, itu etikanya secara kerja. Tapi etika secara ini karena profesi ya pasti kerja. Tapi karena saya di sini masuknya ke kerja dan tidak kerja itu di satu tempat dan akan ketemu orang yang sama, etika yang harus dibangun adalah paling mudah itu adalah komunikasi, teman-teman. Komunikasi. Jadi gimana cara teman-teman berkomunikasi dengan orang lain gitu. Jadi cara komunikasi kita itu harus memang baik. Jadi kalau memang dia salah, apalagi ada yang salah terus kamu tegur di depan teman-temannya, dia akan malu. Itu biasa etika secara komunikasi begitu. Jadi panggil satu orang, ditanya apa yang kamu kerjakan, menurutmu ini benar atau salah? Kalau dia bilang ini benar, oh ternyata sesuai prosedur ini salah. Kamu kalau melakukan ini, kamu akan berakibat pada ini dan lain-lain di kehidupan kamu atau di pekerjaan kamu. Jadi itu sebenarnya etikanya kalau teman-teman mau lihat. Jadi intinya adalah di apa ya, kita bisa bilang intinya adalah di komunikasi sebetulnya. Saya lakukan sesuatu bukan karena saya suka, tapi karena saya tahu goalsnya apa. Goalsnya saya adalah untuk kerja dan jadi beda sama orang lain. Karena kalau saya jadi sedikit lebih baik, orang lain akan cari yang sedikit lebih tampan atau sedikit lebih kurus atau sedikit lebih cantik. Ya, karena saya tidak dapat sedikit yang poin tadi, jadi saya harus cari yang beda. Gitu. Jadi karena saya cari yang beda, saya bisa sampai sini di sini.